Sekularisme itu dilahirkan oleh kaum gereja di Eropa yang membawa ajaran sekularisme bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, kehidupan manusia sehari diatur oleh manusia sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alangkah bodohnya manusia itu terhadap Islam. Nama Al-Quran disebut juga nama Al-Haq yang benar. Al-Quran dikasih nama pula Al-Kitab, Dalikal Kitabul Raib. Dengan bermacam-macam nama Al-Quran menunjukkan makna daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berbicara segala tatanan kehidupan, mulai dari rumah tangga, kawin, perkawinan itu diatur oleh Islam. Rumah tangga diatur oleh Islam. Intinya apa, kata kuncinya? Mengapa Islam berbicara segala kehidupan manusia? Kata kuncinya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bicara soal keluarga, keluarga pada suami, ada istri, ada anak, supaya anggota keluarga itu berakhlak Al-Quran. Maka Al-Quran bicara soal keluarga, Al-Quran bicara soal bermasyarakat, bagaimana kita berbangsa, bermasyarakat. Al-Quran mengatur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya menghormati tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, walaupun berbeda agama, berbeda suku. Itu jelas Al-Quran mengatur. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Subhanallah. Hidup rukun dan damai. Apa intinya? Mengapa Islam berbicara soal bermasyarakat? Intinya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Supaya masyarakat tetangga dengan tetangga, pimpinannya RT, RW, lurah dengan masyarakatnya, semuanya berakhlakul karimah, berakhlak Al-Quran. Terwujudlah satu kedamaian. Mengapa Islam berbicara soal ekonomi, soal jual beli, berbicara soal koperasi, berbicara soal penanaman modal yang disebut dalam kitab Fathul Qoribat Babul Qarat. Ada yang membaca Babul Qirat, bagaimana terpemindahan utang, yang disebut Babul Hawalah, bagaimana menanamkan modal, bagaimana memesan barang. Semuanya terjadi, pemesanan barang itu dibicarakan. Semua yang berkaitan dengan ekonomi. Dan sekarang sudah jelas dalam dunia modern yang begitu hebat, Islam menampakkan bahwa Islam bukan sekularisme. Contohnya, sekarang berdiri bank-bank Islam, bahwa Islam mampu mengatur perekonomian dengan sistem perbankan tapi tanpa bunga, dengan sistem bagi hasil, berat sama dipikul, ringan sama dicincin. La doror wala diror, jangan merugi, jangan rugi dan jangan merugikan. Ini sistem yang diambil dalam ekonomi Islam. Sehingga pedagang-pedagang di pasar, industri-industri yang bergerak di bidang pabrik, majikan dengan buruhnya, semuanya pelaku-pelaku ekonomi berakhlakul karimah, berakhlak sebagaimana Al-Quran membentangkan. Alangkah indahnya dunia ini. Ini kata kunci mengapa Islam bicara segala kehidupan. Islam bicara soal politik. Yang melarang kiai berpolitik itu dulu Belanda. Belanda melarang ulama tidak boleh bicara politik di masjid, di majlis taklim, dengan kata-kata bahwa politik itu kotor, agama itu bersih, jangan dicampur dengan politik. Itu semua kata-kata penipuan. Politik itu tidak kotor. Yang kotor itu bukan politik, pelaku politik. Nah, dibedakan antara politik dengan pelaku politik. Kalau politik ilmu yang mulia, karena ilmu politik ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Ilmu yang berbicara tentang cara mengatur suatu negara itu disebut ilmu politik. Jadi politik itu bagus, yang tidak bagus pelaku politik.
orang Islam itu bagus, umat agama Islam itu bagus. Yang tidak bagus orang Islamnya. Islam ajarannya bagus, tapi orang Islam yang nyolong sepeda motor ada apa enggak? Ada. Hah? Ada enggak? Ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Itu orang Islam. Politik itu tidak jahat. Tapi mengapa Belanda melarang kiai ulama bicara politik? Sampai kitab-kitab yang berkenaan yang berbau politik itu dilarang masuk zaman itu. Al-Ahkam As-Sultaniyah, baik yang karangan Imam Mawardi, yang karangan Abu Ya'la, semuanya tidak boleh masuk. Termasuk ada buku yang sebenarnya tidak politik, cuman membangkitkan semangat anak muda. Ini namanya kitabnya Idotun Nasihin, nasihat terhadap generasi muda. Itu pun zaman Belanda tidak boleh dibaca. Jadi diatur oleh Belanda, pesantren-pesantren ini apa yang boleh dibaca, dan kiainya tidak boleh bicara politik. Mengapa? Karena Belanda ingin mengabadikan penjajahnya di Indonesia. Kalau sampai ulama bicara politik, takut dia diusir sebagaimana yang terjadi. Nah, jadi kalau sekarang di Indonesia ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda yang masih hidup sampai sekarang. Persilakan kayak bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik Sunnah Rasulullah, bukan politik yang ada sekarang ini. Malah politik yang ada sekarang jauh daripada Al-Quran. Ini politik kuat, politik yang berisi kebohongan. Pencitraan itu garis miring sama dengan kebohongan. Karena pencitraan itu tidak bisa dibikin. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya. Gak usah direkayasa pencitraan itu. Merekayasa pencitraan sama dengan membohongi rakyatnya. Kalau dia berbuat dengan baik, mengabdi pada rakyatnya, pencitraan akan dengan sendirinya. Lihatlah seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ulama-ulama kita. Tidak ada yang merekayasa pencitraan itu. Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari tidak pernah merekayasa pencitraan. Dia beramal berbuat, datanglah pencitraannya. Nah, ini Islam berbicara. Mengapa Islam berbicara politik? Jawabannya satu. Kata kuncinya innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik, dari bupatinya, gubernurnya, presidennya, anggota DPR-nya, menterinya, berakhlakul karimah. Tidak berbuat dolim kepada rakyatnya. Pelaku-pelaku politik menegakkan kebenaran. Pelaku politik menegakkan keadilan. Pelaku-pelaku meletakkan kejujuran menjadi uswatun hasanah. Pelaku politik menjadi uswatun hasanah dalam kejujurannya, dalam perilakunya. Ini mesti pelaku-pelaku politik yang harus memberikan contoh kepada rakyatnya. Kalau pelaku-pelaku politik memberikan contoh yang baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Jangan dari atas memberikan contoh-contoh yang tidak baik, sehingga di bawah akan mensuri teladani contoh yang dari atas itu. Maka perbaiki dari atas, yang dari atas jadi contoh, ulamanya jadi contoh, ustadznya jadi contoh, kiai-kiainya jadi contoh, pejabat pemerintahnya sebagai pengayom rakyat menjadi contoh. Inilah intinya Islam berbicara dalam segala tatanan kehidupan manusia. Inilah kitab suci Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW ditulis di pelepah kurma, ada yang tulis di tulang unta, dihafal, setelah hafal kadang-kadang dibakar. Ya, ada ini tulis di kertas, masih berserakan. Tapi 90% Al-Quran itu berada di dalam dadanya para sahabat-sahabat. Para sahabat Rasulullah rata-rata mereka itu hafal Al-Quran. Sesuai dengan tadarusnya Rasulullah setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun mencocokkan. Ini surat ini setelah surat ini, surat ini setelah surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini.
Jadi susunan Al-Quran itu disebut dalam istilah ulumul Quran itu tauqifiyun. Susunan Al-Quran itu ditentukan oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad yang menentukan susunan Al-Quran, Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat tidak. Memang itu dari Jibril ketika tadarus dengan Rasulullah pada bulan suci Ramadan. Jadi kebanyakan Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum ada kitab Al-Quran waktu itu. Kemudian terjadi namanya perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian atas inisiatif Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia lapor sama Sayyidina Abu Bakar, saatnya Sayyidina Abu Bakar engkau untuk mengumpulkan Al-Quran supaya menjadi satu kitab. Sayyidina Abu Bakar menjawab, bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Tidak berani. Sudahlah Quran biarkan apa adanya sekarang sebagaimana pada zaman Rasulullah. Sayyidina Umar mengingatkan lagi, kalau engkau sekarang tidak mau mengumpulkan Al-Quran jadi satu, nanti umat-umat setelah kita tidak kenal lagi kepada Al-Quran. Yang hafal Quran meninggal dunia, yang hafal Quran meninggal dunia, sahabat meninggal dunia, nanti setelah sahabat-sahabat Rasulullah siapa? Kalau tidak kau kumpulkan. Dengan alasan inilah Sayyidina Abu Bakar menerima. Kemudian setelah kau kumpulkan penulis-penulis Al-Quran, termasuk Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Zubair dan lain-lainnya. Waktu itu Zaid bin Thabit masih menolak. Bagaimana Rasulullah saya akan berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Artinya takut bid'ah. Abu Bakar menjelaskan lagi, kalau tidak dikumpulkan sekarang nanti orang sesudah kita. Kalau sekarang masih banyak sahabat yang hafal Al-Quran, nanti kalau para sahabat itu sudah meninggal dunia semuanya, orang sesudah kita tidak kenal lagi pada Al-Quran. Saatnya dikumpulkan. Dengan alasan inilah para penulis Quran, termasuk Zaid bin Thabit, termasuk Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat Zubair dan lain-lainnya, kompak Quran dikumpulkan. Setelah Al-Quran dikumpulkan seluruhnya, tidak langsung, masih ada cek, recheck. Dikumpulkan Sayyidina Abu Bakar, semuanya sahabat yang hafal Quran, dibacakan Al-Quran. Masih ada nggak hafalan Anda yang belum masuk dalam Al-Quran ini? Apa masih ada ayat yang belum masuk dalam Al-Quran di surat apa hafalan Anda? Setelah mereka mengajar surat ini, ayat ini, ayat ini, setelah seluruh sahabat itu, seluruh sahabat sudah sepakat, tidak ada satu ayat yang ketinggalan. Maka terkumpullah Al-Quran ini pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, Al-Quran mulai tersebar ke daerah non-Arab. Istilahnya bahasa Al-Ajam. Al-Ajam itu non-Arab. Kalau orang Arab mungkin membacanya karena bahasanya sendiri, tulisnya sendiri, itu gampang. Tapi untuk orang non-Arab itu banyak kesulitan. Titik itu bukan satu kebutuhan. Mungkin bagi orang Arab tidak satu kebutuhan. Biar tidak ada titiknya bisa baca ba, bisa ta, bisa baca fa, karena dia mengerti bahasanya. Nah, maka zaman Sayyidina Utsman ini diadakan perbaikan, bukan merubah Sayyidina Utsman itu, menyempurnakan tanda-tanda baca. Titiknya sampai di sini, lalu ini ada titik 3, ada titik 2 ini. Nah, dengan tanda-tanda baca ini diberikan oleh Sayyidina Utsman dengan dikasih syakel. Nah, maka orang non-Arab seperti kita ini tidak ada kesulitan baca Quran. Nah, kalau mereka punya kesulitan, yang non-Arab punya kesulitan, orang Arab tidak punya kesulitan. Nah, disitulah disebut Mushaf Utsmani.
Nah, oleh orang orientalis barat ini digoreng. Quran yang ada sekarang bukan Quran yang asli. Itu Quran karangan Utsman ibni Affan, ala versinya Utsman ibni Affan. Nah ini kalau ini dijelaskan pada orang-orang bukan pesantren, mungkin ngangguk. Wah benar ini. Wah Quran ini sudah enggak asli. Namanya sudah dikatakan Mushaf Utsmani. Jadi bukan Mushaf Rasuli, tapi sudah Mushaf Utsmani. Nah, padahal itu sudah Utsman cuman tidak merubah surat ketaknya, tidak merubah ayat, hanya melengkapi tanda baca untuk orang-orang non-Arab. Itulah kitab suci Al-Quran. Nah, maka kalau orang Syiah dalam kitabnya mengatakan manidda'a annahu qad jama'al Quran kama unzila illa kadzab, kata mereka itu. Wa manidda'a annahu qad jama'al Quran kama unzila illa kadzab. Barang siapa yang mengaku telah mengumpulkan Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah, itu hanya pembohong. Itu dalam kitabnya Syiah yang saya baca. Manidda'a annahu qad jama'al Quran kama unzila illa kadzab wa ma jama'ahu wa ma hafidhahu illa Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran dan tidak ada yang menghafal Al-Quran kecuali satu manusia, Sayyidina Ali, kata dia. Subhanallah. Ini barang yang bertentangan dengan kenyataan. Maka ketika saya berbicara dengan salah satu tokoh daripada Syiah itu, saya katakan, tolong perlihatkan kepada saya mana Quran yang disusun oleh Sayyidina Ali, berikan kepada saya baca. Kalau seandainya kitab Quran Sayyidina Ali lebih mantap, lebih tepat, mungkin kitab yang ada di sisi saya bakar, kata saya. Ekstrimnya, pada dalam hati tidak. Ini yang benar Quran yang ada. Apa jawaban dia kepada saya? Maaf Pak Kiai, Quran yang asli yang disusun oleh Sayyidina Ali ini dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntadhir ke tempat persembunyiannya. Saya jawab, maaf doktor, tidak saya sebut namanya. Maaf doktor, kalau apa yang dikatakan doktor itu benar, berarti Imam Mahdi itu seorang penjahat. Kata saya. Dia mau kabur saja, mau sembunyilah. Tapi kitab Al-Quran yang asli ini jangan dibawa kabur. Sekarang berapa miliar umat Islam di dunia ini membaca Quran palsu, gara-gara yang asli dibawa kabur. Tolong cari Imam Mahdi itu, di gua mana dia bersembunyi, suruh cepat keluar. Kasihan orang-orang baca Quran yang gak benar, kata saya. Dia katakan nanti di akhir zaman Imam Mahdi ini akan datang dan akan membawa kitab Quran yang asli. Maaf dokter, kata saya, nggak ada gunanya. Saya dengan siapa sudah mati kok. Yang perlu Quran yang benar tuh kita sekarang ini. Kalau nanti di akhir zaman dia datang, bawa Quran yang benar, kita semua sudah mati dan kita sudah ribuan tahun membaca Quran salah. Akhirnya dia tidak bisa berbicara dengan saya. Nah, inilah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala, sekali lagi, untuk mengatur segala kehidupan manusia. Maka faham sekularisme itu 100% saya nyatakan bertentangan dengan Islam. Daripada profesor doktor berkata bahwa Al-Quran tidak mengatur kehidupan manusia, maaf, berarti profesor doktor itu tidak mengerti Al-Quran. Kalau ada kiai menyatakan bahwa Al-Quran tidak mengatur kehidupan manusia sudah diatur oleh manusia sendiri, itu menunjukkan, mohon maaf, kiai itu kiai yang tidak mengerti ajaran Islam. Kalau kiai yang mengerti ajaran Islam,
persilakan baca Bulughul Maram, persilakan baca kitab fikih. Kitab fikih itu sudah diatur sistematik. Bulughul Maram itu sudah diatur sistematik. Bab pertama mesti bab tentang ibadat, mulai daripada berwudu, sholat, kemudian termasuk rukun Islam yang 5, berbicara setelah sholat, berbicara soal zakat, berbicara soal haji, berbicara soal puasa, soal sholat. Itu yang terakhir bicara soal haji, yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah. Kemudian setelah itu lalu bicara babul bai', tentang jual beli transaksi ekonomi. Berbicara babul hiwalah, tentang pemindahan hutang. Berbicara babul syirkah, tentang koperasi dengan segala macamnya. Berbicara tentang penanaman modal. Berbicara tentang pemesanan barang, yang sekarang sudah terjadi pemesanan barang secara online. Bagaimana menurut Islam? Persilakan. Tetapi saya katakan, jangan bayar sebelum barang diterima. Jangan beli kucing dalam karung. Banyak yang tertipu dengan online, di samping online yang jujur, tapi ada yang tidak jujur. Dikirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan, sedangkan duit sudah masuk. Nah, persilakan online, tapi dengan syarat bayarlah sesudah barang diterima, setelah sesuai. Nah, inilah saudara-saudara tentang kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup hudan linnas yang dikeluarkan oleh penciptanya. Maka selama kita beriman kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, tidak ada jalan untuk menolak kitab suci Al-Quran. Dan itu datang dari penciptanya. Sebagaimana buku Toyota untuk memparkir mobil Toyota, pun begitu petunjuk buku Mercedes, tidak bisa Anda menolak kalau sudah punya mobil Mercedes. Nah, disinilah saudara-saudara secara hukum akalnya, selama kita beriman bahwa Allah pencipta alam semesta, untuk memperbaiki alam semesta itu kembalilah pada kitab yang dikeluarkan oleh penciptanya. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Insya Allah besok sore juga, supaya agak siangan, saya akan bicara soal malam Lailatul Qadar dari segala seginya. Ada yang mungkin agak bersisa di sini, nanti saya lanjutkan besok malam. Juga hal ini bisa saya sampaikan tentang Al-Quran ini kepada saudara, karena ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Inilah saudara-saudara, anak-anakku, marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Allah pencipta alam semesta, Allah yang mempunyai corona, Allah yang mempunyai segala-galanya tunduk kepada penciptanya. Kita tinggal minta kepada yang punya penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seizin tentu, walaupun misalnya diciptakan oleh siapapun saja, kalau tidak dengan seizin Allah tidak akan terjadi. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azizu ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin, ya Dafi'al Bala, ya Dafi'al Bala, ya Dafi'al Bala, idfa' annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona ya Allah, min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azizu ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.